kita berada di rumah Bapak Nyoman Swece untuk melakukan upacara piodalan. Walaupun dengan hujan deras tidak menyurutkan niat untuk melakukan upacara. Para tetangga ikut walaupun dengan berhujan-hujan. Sekarang prosesi sedang berlangsung. Ini namanya Nadonen Petapakan. Setiap keluarga mempunyai silsilah dalam keluarga. Ini namanya rangkaian sate bencah. Para sekogong pun tidak menyurutkan semangat untuk melakukan ayah-ayahan deui. Juru mangku sedang menurunkan prasasti keluarga. Maaf, sedikit ada masalah tadi. Juru mangku sedang melakukan tugasnya, yaitu membuka prasasti keluarga. Hanya Ibu Puji sedang ayah-ayahan warga Sari.
Tạng đâu bác? Walaupun kehujanan, Jero Mangku juga tetap melakukan tugasnya. Nih, udah nah. Ampun spray benampen ki. Para skogong lagi istirahat karena hujan.
Ini adalah prasasti keluarga yang sekarang sedang diupacarai. Kini sempat kacau. Ini adalah tempat prasasti keluarga. Acara ini merupakan acara Dewa Yatnyo, upacara Dewa Yatnyo di bagian pada Panjayatnyo. Nah kemudian suksemanipun adalah berdasarkan acara pertama adalah pecaruan. Pecaruan itu merupakan pembersihan secara alam skala, kemudian langsung dengan alam skala, kemudian baru kita nuhur Ida Betara. Itu berarti menandakan acara Butayatnyo itu merupakan pembersihan alam Buana Agung untuk memohon beliau agar turun setelah itu berlangsung. Nah, jadi banyak hal yang kita dapat nikmati, rasakan suatu kebahagiaan anugerah daripada beliau, karena beliau memberikan anugerah kepada kita, kita pun harus mengembalikan anugerah beliau. Itu sungguhnya merupakan konsep daripada Panjayatnyo. Kalau kita berjanjinya ke dewa, kita akan bersyukur kepada dewa. Berjanjinya kepada manusia, kita bersyukur kepada manusia. Berjanjinya kepada buta, kita bersyukur kepada buta. Jadi konsep Panjayatnyo itu terus mengalir. Oleh karena dalam kitab Weda itu yatnya itu dasarnya memohon hujan turun,
membawa kesuburan. Nah ini kebetulan hujannya turun, ini bermakna membawa kesuburan. Jadi lingkaran dewa itu terus berjalan. Konsep yajna itu berjalan. Artinya apa? Yajna itu memohon hujan, hujan membawa kesuburan. Kesuburan itu dinikmati oleh para manusia-manusia yang lahir atau maupun oleh hidup yang lahir ke dunia. Itu sungguhnya konsep yajna yang kita lakukan, yang kita yakini oleh umat Hindu khusus di Bali. Kalau Hindu di luar Bali berbeda pelaksanaan ritualnya, walaupun berbeda tidak mulai makna. Karena orang beragama itu seperti orang menggelindingkan seperti bola. Bola itu menggelinding, kalau kena debu dia adalah berupa debu, kalau kena air ya kena air basah. Artinya apa? Jadi konsep yajna ritual Hindu Bali itu tidak sama dengan ritual Hindu yang ada di luar Bali. Hindu Kaharingan, Hindu Toraja, Hindu Otak Karo, Hindu Naulu di Maluku, itu beda ritualnya. Tetapi pada prinsipnya semua itu dalam memohon keselamatan pada Yang Maha Kuasa. Artinya apa? Beliau menganugerahkan sesuatu, kita mengembalikan sesuatu kepada beliau. Jadi konsep itu sudah berlingkaran berupa dewa-dewa. Itu sebenarnya sekilas info yang kami dapat sampaikan selaku penyelenggara yajna ini. Tapi kami berbahagia sekali, kami bersyukur bisa melakukan yajna, apalagi turunnya gerimis. Karena dalam lontar Sabta Bumi itu, ketika kita beryajna turunnya hujan, itu adalah keberhasilan yajna. Artinya apa? Karena hujan menjalankan yajnanya tidak ada hujan, itu berarti kegagalan orang beryajna. Jadi prinsipnya kita adalah bagaimana yajna itu kita selenggarakan dengan tulus ikhlas dan membawa kesuburan. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman. Itu adalah Bapak Profesor Dr. Nyoman Swece selaku pemilik Sanggah Merajanki. Ya, kita lanjutkan live sekarang. Ini adalah anak satu-satunya beliau. Kenyam Nadi. Jerumaku sedang melakukan ritual pensucian tapakan, pensucian prasasti keluarga.
Para tetangga, para sekogong masih istirahat karena juga hujan dan di rumahku masih melakukan ritual. Niki adalah istri beliau, istrinya Bapak Nyoman Swece. Halo Ibu. Secara langsung. Orang ada orang berpikir mana? Kejungan kena. Nggih tadi Hah? Dari tambahan. kan yang cuman struktur ngomong gitu. Ada. Nah, itu ngomong tadi. Para tetangga, masih semangat. Oh, jani. Ya kun, ini kun. Sementara jero mangku masih mempersiapkan upacara. Nah, kita lagi ketemu sama Bapak Profesor Nyoman Swece. Silakan Pak Man. Sesungguhnya untuk kegiatan acara ini tidak begitu ruwet sekali, tidak begitu lama persiapannya. Barangkali itu hanya cukup 1 minggu. Karena ini kan tingkatnya adalah kecil, termasuk namanya rayanan ini merupakan bagian daripada Pancayatnyo. Jadi kita tidak lepas dengan kegiatan Pancayatnyo, baik sifatnya Nitya Karmo maupun Naimika Karmo. Kalau Nitya Karmo itu kan sifatnya dalam kehidupan sehari-hari, ya, Nitya. Kalau Naimika Karmo itu suatu waktu, artinya kita selaku umat Hindu memang konsep hidup kita dalam meyakini kegiatan-kegiatan ritual itu. Contohnya setiap hari kita bisa melaksanakan kegiatan Pancayatnyo. Kalau kita mengundang tamu itu termasuk manusia yatnyo. Saeban itu termasuk buta yatnyo. Kemudian aturan saeban di sangga dewa yatnya dan seterusnya. Nah jadi ini yang perlu kita lakukan secara rutin terus menerus. Yatnya itu akan mengalir. Siapa yang tulus dan ikhlas melakukan yatnya, berkah itu akan kedatangan. Karena konsep yatnya itu seperti itu. Tapi kita tidak selalu mengharapkan hasil. Yang penting kita beriatnya walaupun kecil dengan tulus dan ikhlas, itulah yang merupakan nilai yang tertinggi. Ya itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Man atas tambahan-tambahan yang diberikan. Ini adik beliau namanya Bu Ketut Rupi. Kan tidak bisa wawancara saya deh. Soal mendadak nggak dapat undangan gitu, mendadak belum siap gitu loh. Besok bisa diwawancara ya, besok datang lagi ya Pak Ketut Jati ya. Ya yang penting kamu laku. Nggih niki para pengayah lagi makidung. Boleh langsung naik nih. Anu dadi studio gay malu upload dadi yene langsung nih. Jani tuh balik kemarin mau balik. Adat Bali channel kali. Adat Bali channel.
Niki adalah Ibu Jar, niki tukang bantennya. Sabada. Niki juga Wi keluarga. Niki saudara tertua, Eyang Kawit. Ada jam. Kita segan. Sementara di rumahku istri sedang melakukan ritual juga. Apa dan ini? Apa dan? Oh, ini namanya kaleyang, kalehyang.
Apa fungsi kalau yang? Kalau yang itu merupakan kan berasal dua kata kala dan yang. Yang itu adalah memberikan penghormatan kepada Buta Kala karena beliau memberikan suatu waktu yang kita akan lakukan. Kalau itu kan waktu, yang itu kita menghargai waktu, sehingga dengan menghargai waktu itu apapun yang kita lakukan pasti akan tercapai. Jadi konsep ini adalah waktu itu kan tepat, sehingga berada ini kan waktu baik pancawara maupun saptawaranya itu, maka wajarlah kita melakukan kalau yangan itu sebenarnya konsepnya. Itulah konsep daripada Kalehyang. Prosesi sudah selesai, terus sesaji sudah dibersihkan. Tempatnya terlalu sempit, saudara, sehingga agak berjubel-jubel. Tuh para skogong. Niki adalah menantu beliau, namanya Pak Agus. Live. Ini saudara yang paling bagus. Para cewek-cewek. Nanya.
langsung nih kembali di YouTube ya. Link YouTube. Niki merupakan Nijarni dengan Nek Suwarni, Mbak Madri. Ini merupakan Serati Banten. Jadi dengan Serati Banten ini galaniatnya ada nama disebut dengan Sang Yajamano, kemudian inilah istilah Balinya tukang Banten yang dikenal dengan Serati Banten. Ini termasuk bagian daripada yang menggarap yatnya itu. Tanpa ada tapi ini tidak bisa selesai. Walaupun tidak ada Pancegara juga tidak selesai, sehingga ketiga ini harus melingkar. Sang Yajamano, Pancagara, dan Tapini. Ini intinya walaupun beliau memang kesehariannya selaku tukang Banten, membantu orang, itu luar biasa berkahnya. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang damai, membantu orang, nanti dia akan menikmati sesuatu yang sangat damai juga begitu. Itu konsepnya. Terima kasih. Sukses semua Pak Man penjelasannya. Oke.
Halo.